Halo Sobat ADP, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apakah jika seseorang yang tidak bisa membayar utang, apakah bisa dipidana atau bisa dipenjara. Ya, ini juga cukup banyak yang bertanya di luar sana terkait dengan pinjam-meminjam, dengan utang piutang. Manakala tidak bisa membayar, apakah bisa diproses secara pidana? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah bisa dipidana atau tidak bisa dipidana? Jawabannya jelas. Ya, jawabannya itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Ya, karena yang namanya pinjam-meminjam, utang piutang itu adalah ranahnya hukum perdata. Ya, jadi kalau misalkan mau menyelesaikan persoalan terkait dengan utang piutang, ya prosesnya juga harus secara perdata, tidak bisa secara pidana. Lantas apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu ada di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana atau penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, dalam pasal ini sangat jelas ya, artinya terkait dengan persoalan utang piutang atau pinjam-meminjam, manakala penerima pinjaman tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban bayarnya, itu tidak bisa dilaporkan di kepolisian, tidak bisa proses secara pidana. Jadi begitu ya teman-teman. Lantas pertanyaannya, bagaimana ya? Soalnya utangnya sudah lama tidak dibayar. Sudah dilakukan penagihan berkali-kali. Orangnya juga alasannya tidak ada uang, tetap tidak mau bayar. Lantas penyelesaiannya itu bagaimana? Nah, penyelesaiannya itu hanya ada satu, ya, yaitu penyelesaiannya secara perdata. Artinya apa ya? Jadi tadi teman-teman katakan sudah melakukan penagihan berkali-kali, ya, tapi orangnya tidak ada respon sama sekali untuk melakukan pembayaran, tidak ada etikat baik untuk melakukan pembayaran. Satu-satunya cara adalah ya mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Gugatan apa itu? Ya gugatan wan prestasi atau gugatan ingkar janji. Ya, nah teman-teman sebagai penggugat atau sebagai pemberi pinjaman nanti mengajukan atau menulis surat gugatan berdasarkan bukti-bukti yang ada, misalkan buktinya ada surat perjanjian utang piutang. Yang kedua juga disertakan dengan bukti nota pembayaran atau kwitansi pembayaran pada saat proses peminjaman itu dilakukan. Ya, itu nanti terlihat nominal berapa uang yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Nah, nanti setelah bukti-buktinya dikumpulkan baru mengajukan gugatan ke pengadilan setempat. Nanti akan dilihat sama hakim, diperiksa sama hakim. Para pihaknya nanti penggugat maupun tergugat nanti diundang, akan dimintai keterangannya. Nanti akan melihat, ya hakim akan melihat kalau memang nanti terbukti benar-benar adanya terjadi proses utang piutang, ya, terus kemudian juga terlihat ada utang yang belum dibayarkan oleh penerima pinjaman. Nah, nanti dalam putusannya hakim akan memerintahkan kepada debitur atau kepada penerima utang untuk melakukan kewajiban, ya, atau untuk melakukan pembayaran kepada pemberi utang atau pemberi pinjaman. Lantas kemudian terhadap putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan oleh penerima pinjaman atau tidak dilaksanakan oleh tergugat, solusinya ya nanti akan ada yang namanya sita jaminan atau sita eksekusi. Ya, sita jaminan itu nanti bisa dalam gugatannya itu diterapkan manakala tergugat tidak membayarkan utang sebagai kewajibannya, maka bisa melakukan sita jaminan. Ya, bisa berupa sita kendaraan, sita rumah atau tempat tinggal, atau sertifikat tanah dan lain sebagainya, yang senilai atau yang setara dengan nilai besarnya pinjaman yang dilakukan oleh pemberi pinjaman atau penerima pinjaman. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kalau pertanyaannya tadi bisa dipersoalkan secara pidana atau tidak bisa, ya jawabannya tidak bisa.
khusus untuk utang piutang, persoalannya itu harus diselesaikan secara perdata. Kenapa? Karena lingkupnya utang piutang, pinjam meminjam itu lingkupnya itu adalah lingkup hukum perdata, hukum privat. Ya, artinya hubungan antara orang dengan perorangan. Jadi tidak ada konteksnya dengan negara atau publik. Oke, demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.